wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Nurul Huda yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini cerah ya Pak ya. Semoga hari yang cerah ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya, termasuk menjadikan hati dan pikiran kita secerah pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hati dan pikiran yang gelap. Napa niku gelap Pak? Peteng. Kalau suasananya itu gelap peteng, itu rasanya plong, longgar apa sumpah? Sumpah nggih. Enak nek cerah niku nggih. Padang. Plong. Bahasa sini apa? Plong. Derek nek dibabati wit-witane sing gede-gede tenggar. Padang tenggar. Ora sumpek. Yang dalam agama kita Bapak Ibu sekalian, orang itu hidupnya apa tadi? Tidak sumpek. Hidupnya itu rasanya luas, tenggar, padang. Itu kalau kita selalu apa namanya, hati itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari ajaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, senajan uripe sugih, walaupun hidupnya kelihatannya sukses, tetapi sing lakoni rasane sumpah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan danka. Orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah,
maka jatah bagi hidup dia adalah kehidupan yang sumpek, sempit. Oleh karena itu kalau kita mau hidup kita itu apa tadi? Enggar. Hidup kita itu padang ya. Luas rasanya, bahagia, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita surat Ali Imran ayat yang Bu 37. Kemarin sudah ya. Berikutnya 37 kemarin kita sudah tutup dengan pembahasan innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang menghendaki hisab itu tanpa hisab. Itu mengatakan bighairi hisab, artinya adalah Allah memberi rezeki tanpa orang itu berpayah-payah, tanpa orang itu usaha, tanpa kasar, tanpa usaha, rezekinya tekap. Sing jujuk bos apa pokoknya betul. Berikutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ke-38 kita lanjutkan sebagai kelanjutan dari pembahasan kemarin tentang kisah sinten Bu? Maryam ya, yang dirawat, diasuh, dijaga oleh Nabi Zakaria, Lilike itu suami dari bibinya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya ning kana Zakaria nyuwun maring pangerane. Qala Nabi Zakaria ngucap, Rabbi, duh pangeran kula, habli, paringi kula milladunka saking sisih penjenengan dzurriyyatan thayyibah, keturunan ingkang sae. Innaka sejatosipun panjenengan sami'ud du'a, maha midanget dateng penyuwunan. Fanadathul malaikatu, fanadathu, nada itu artinya memanggil.
Memanggil Jawane napa Pak? Bahasa Jawane dangu. Dangu itu omehi apa nyeluk? Nah, nyong kemutan biyen SD diwarai nyanyi siji loro telu. Kayak sing sepuh-sepuh biasanya paham. Lanjutin nopo kakine. Lungguhe sendeku mirengake buburu menawa didangu. Menawa didangu. Lah biasanya Pak Guru apa? Didangu. Dangu ya. Nimbali. Fanadathu al malaikatu, banjur malaikat. Biasanya subjek itu memang ditaruh setelah kata kerja ya. Banjur malaikat nimbali sinten? Hu Zakaria, nimbali dheweke. Wa huwa qaimun, rikala kalau ketika berarti istilahnya orang yang belajar napa Pak? Nahwu ya. Wa di dalam bahasa Arab yang sering untuk pemula diartikan dan ya. Itu kalau belajar lebih lanjut wa itu macam-macam artinya ya. Di antaranya adalah wawul hal. Wawul hal itu menunjukkan kondisi ya. Wa huwa qaimun, ketika bahasa Jawa ini apa? Rikala dheweke huwa qaimun ngadeg. Rikala Nabi Zakaria ngadeg yusolli nglakoni salat fil mihrabi ning mihrab. Mihrab ini diartekno napa Bang? Sentol. Kamar ya. Ruangan khusus untuk ibadah. Mihrab. Annallaha satemene Gusti Allah yubasyiruka paring kabar apik. Apa? Kabar itu apa? Berita. Bahasa Jawa ini warta berita. Warta itu bahasa apa? Warta. Ya. Dulu kan sering kita dengar warta berita gitu. Oh, siki ya raga. Warta berita. Gusti Allah paring warta apik maring sliramu. Yubasyiruka bi Yahya,
kanthi bakal lahir Yahya. Jadi Nabi Zakaria dikabari malaikat. Malaikatnya ini dalam tafsir diterangkan malaikat Jibril, ya, yang diutus oleh Allah untuk memberi kabar berita ketika lagi sholat, ya, ditimbali. Kemudian malaikat menyampaikan sesungguhnya Allah satemene Gusti Allah yubasiruka Yahya, ngabari kabar apik bakal lahir jenenge ya apa berarti wong tua wis nyiapno jeneng anake lahir oleh musaddiqan niku benerna, membenarkan, benerna di kalimatin minallah sewiji kalimah saking Gusti Allah wa sayyidan, sayyid niku pemimpin, panutan, wa hasuran, hasur duweni napa bahasa Jawane hasur niku no saged ngekang hawa nafsu. Ngekang niku no menahan, berarti paham ya, ngekang nafsu ya. Saged ngekang, nahan, sekang hawa nafsu. Wa nabiyan, lan sawijine nabi, minas salihin, antarane wong-wong sing saleh. Qala dheweke Zakaria ngucap anna yakunu li gulam, anna duh pangeran kula, anna kados pundi carane, kados pundi yakunu li gulam kula saged pikantuk anak waqad balaghanil ibaru, mangka kula pun sepuh, wis tua, wa mraati akhir, lan bojo kula ugi akhir. Akhir niku bahasanya napa nggih? Mandul itu bahasa Jawane kabut. Iki bahasane wong kene. Bojo kula kabut. Mboten kasar nggih. Kosong. Nggih. Qala panjenengane Gusti Allah dawuh kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, mengkana Gusti Allah tumindak apa bae sing panjenengane kersakna. Qala rabbi ja'alni ayah, dheweke Zakaria ngucap malih rabbi duh pangeran kula ij'alni ayah, paringana kula tanda, ya, ayat itu tanda. Qala Gusti Allah dawuh ayatuka, tandamu Allah tukalliman nasa, seliramu ora bisa ngomong,
Ora bisa ngomong karo menungsa salah sata ayam telung dina illa romza kejam wadkur rabbaka lan sebutana asmane pangeranmu kasiran banyak kali. Bahasa Jawanya apa ya? Nyebut sing sering bolak balik nyebut. Nah, nyebut wirawiri. Nek wirawiri mlaku menyebut. Kadang ngetuk no bahasa ya. Coba nyebut asmane pangeran ya. Warawiri atau wirawiri? Warawiri. Wasabbih lam tasbihana tasbih kertas tasbihnya bertasbih bil asyi wal ibkar ning waktu sore lan waktu esok. Ya, ini sampai ayat 41. Itu tadi artinya ayat yang akan kita bahas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, setelah kita tadi bersama-sama menerjemahkan ayat ke-30 pinten Bu? 38 sampai 41. Intinya ayat ini mengisahkan tentang kisah keajaiban yang kedua. Saya kemarin sampaikan ada 3 kisah ajaib ya. Ada 3 kisah ajaib di dalam pembahasan surat Ali Imran ini. 1 kisahnya Maryam ya. Keajaibannya apa Bu? Wong ibadah tok nang kamar ning panganan mara dhewek. Ya kudu panganane mara dhewek disediani Gusti Allah. Ya. Teko dhewek bahasa wong kene, panganan teko dhewek. Dalam tafsir diterangkan panganan itu bikin Nabi Zakaria heran. Urung dijujuki kok wis ana panganan. Pertama, yang kedua, makanan itu diantaranya buah-buahan yang enggak lagi musim. Ya, misalnya ning kene akeh duku nggih. Orang musim duku kok panganane sing ana duku. Ya. Ki oleh kangen di saya tadi baca satu lagi tafsir apa tadi yang saya baca bahasa Nurul Quran Karim ya. Itu pada zaman itu belum ada kulkas gitu. Sampai dibahas seperti itu. Ya, ada listrik gak ada kulkas. Nah, anak kulkas kan sedia di set gitu ya. Nyimpan, enggak ada teknologi freezer. Ya. Enggak zamannya kok ada buah, enggak musimnya kok ada buah.
Itulah keajaiban kisah Maryam. Allah memberi rezeki, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah bisa memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa orang itu usaha, tanpa orang itu berpayah payah. Aslinya Bapak Ibu sekalian, kita itu sering diberi rezeki oleh Allah bukan dari hasil usaha kita. Mung ora sadar, jadi kurang matur nuwune, kurang syukure. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini masalahnya keajaibannya itu orang nang jujuki kok, ya. Ujung-ujung ada dan bukan musimnya. Nah, kalau panjenengan orang usaha orang sing jujuki, orang nandur gedang mangan gedang, orang nandur golet dijujuki wong golet ana sing jujuki kena. Oh, nyamangan boleh tapi orang nandur. Ayo jujuki tambane. Lah ini nggak ada yang ngantar, tapi selalu tersedia buah-buahan dan itu bukan musimnya. Ini kisah ajaib Nabi, kisah ajaib Maryam, salah satu wanita yang dalam sebuah riwayat sempurna imannya. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah di sini, ya, ada riwayat yang menerangkan perempuan yang sempurna imannya itu Maryam, ya, binti Imran. Yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun. Ketiga Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah yang pertama. Keempat sinten Bu? Fatimah, putri Rasulullah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di antara riwayat yang pernah saya baca begitu. Allah yang lebih tahu, ya, siapa manusia di kalangan perempuan yang sempurna imannya. Intinya adalah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah Maryam adalah kisah ajaib, kisah yang luar biasa. Kisah yang menerangkan tentang karomah beliau sebagai perempuan yang ahli ibadah. Nah, ketika Nabi Zakaria itu melihat, berulang kali datang ke mihrab melihat sudah tersedia makanan, tanya kepada Maryam, anna laki hada, kok makanan ada terus, ya, nggak musimnya lagi, ini dari mana? Dijawab oleh Maryam, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Maka terinspirasilah. Apa terinspirasi itu? Ya. Muncul kerentak, Pak. Muncul kerentak pada diri Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ya.
Angger tilik Maryam nang mihrab deleng wis tersedia panganan ditakoni jare sekang pangeran Gusti Allah. Akhirnya Nabi Zakaria muncul perintah. Anak ngono nyong tak jaluk, ya, niru jaluk, apa niru jaluk, ya, ikut-ikutan minta. Di mihrab itu hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya. Nabi Zakaria minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning sing dijaluk cukup panganan, Bu. Apa, Bu? Jaluk anak. Nabi Zakaria nikah wis suwe nganti tua ora duwe anak. Di dalam tafsir Jalalain di tafsir Jalalain atau di tafsir apa tadi saya baca ya? Ya. Bahwa usianya Nabi Zakaria itu sudah 120 tahun. Ketika Nabi Zakaria itu berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah, ya, di sanalah Nabi Zakaria akhirnya ikut berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dongane qala, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Doanya seperti itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ternyata kemudian Bapak Ibu sekalian, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria di mihrab sedang sholat, Allah kirim malaikat Jibril ngabari dongamu kabul, ya, Allah akan memberi kamu anak namanya Yahya. Jadi anak yang lahir jenenge wis diterang kok ngede anak jenenge Yahya. Yahya kalau sekarang banyak nama Yahya, zaman itu belum ada nama Yahya. Yahya itu artosipun urip. Ya, mikirnya Pak Urip wonten. Urip napa surip to? Urip. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malaikat datang ketika Nabi Zakaria itu sedang sholat, dikabari annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah mengabarkan akan memberi anak namanya Yahya. Anak erong lahir wis diterangno sifate. 4 sifat Nabi Zakaria. 1, musaddiqan bi kalimatih, membenarkan firman Allah, kalimat Allah. 2, sayyidan, pemimpin dan panutan. 3, hasuran,
terjaga, tidak bisa digoda, tidak bisa apa namanya, tidak bisa kepencut perempuan. Yang keempat, nabiyan minas sholihin, orang soleh yang akan diangkat jadi nabi. Ya, jadi kabar dia jadi nabi sejak urung lahir. Ya, wis dikabari bakal kok jadi nabi. Kira-kira dikabari kok itu seneng atau bingung? Seneng. Qala Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi anna yakunu li gulam waqad balaghanil kibaru wa imraati akhir. Ya Allah, gimana saya bisa punya anak? Saya udah tua dan istri saya gabung. Ini bergabung nggih bahasane nggih. Mandul. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Nabi Zakaria itu bukan meragukan kekuasaan Allah. Ya. Pertanyaan ini prosesnya terus kepriwe kayak bilang. Ya. Jadi ini terus bagaimana saya kok mau punya anak? Kenapa seperti itu? Karena Nabi Zakaria sudah umurnya sepuh 120 tahun. Istrinya dalam balaghaniyal kibaru ay balaghat nihayatus sinni mi'ah wa isrina sana. Sudah sepuh maksudnya sudah di penghujung usia, yaitu 120 tahun. Wa mraati akhir, dan istriku mandul balaghat samaniyah wa tis'ina sana. Usia istrinya 98 tahun. Wes ini ya, lagi kok dikabari bakal duwe anak. Terus kepriwe anak yang ngulang gimana bisa punya anaknya, bagaimana ini? Pertanyaan itu bukan pertanyaan meragukan kekuasaan Allah, tapi bingung kepriwe deh. Ya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah kalau menghendaki. Tenang bae, bahasa wong kene. Ya. Jadi apa hikmah dari kisah ini, Bapak Ibu sekalian? Walaupun sudah sepuh wis 120 tahun, ya, itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Isih wani njaluk duwe anak. Siki nek ana wong umur 90 tahun, kawin nganti umur 90 tahun ra duwe anak, kira-kira isih gelem ndonga njaluk anak ra? Ora. Lah, wis pasrah. Paling-paling begitu ya. Nah, dengan kata lain udah putus asa berdoa dan berharap kepada Allah. Nabi Zakaria tidak. Bareng ngerti Maryam kuwi saben dina dijamin rezekine saking Gusti Allah, terinspirasi, muncul krentek nanyong melu ndonga njaluk salat, ndonga njaluk Gusti Allah. Tapi sing dijaluk kudu panganan, bukan buah-buahan, bukan makanan. Yang diminta anak. Luweh aneh kan? Luweh aneh. Sebab napa? Sebab umure pun sepuh, tapi isih optimis jaluk anak.
Nah, kula panjenengan wonten sing derek kakak putra njaluk anak bae, lah melas bojone mbok meteng umur wis nini. Engko ndak meteng tenan bingung bidane. Umur 90 tahun meteng. Wonten mriki nini sing 90 tahun. Sinten? Derek wonten nggih? Mboten wonten. Nini sing 90 tahun. Nah, itu usia yang sudah tua. Ternyata Nabi Zakaria tidak putus asa, ya, dan tetap kemudian minta kepada Allah. Ternyata kabul, dikabulkan takon malah anak yang muli begitu ya nyambut anake. Lah kadzalika kata Allah dijawab kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Itulah ya Allah nanti kalau udah ngersakna ya kun fayakun. Wis kudu urusane menungsa prosese kepringe iki wis kudu urusane menungsa. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya lagi. Qala rabbi ja'al li ayat. Berdoa lagi. Ya Allah, berilah saya tanda nih. Wes, buah prosesnya terasa nanti penting ngerti tandane nek yang bakal duwe anak iki tandane apa. Maka ketika hamil Allah memberikan tanda tidak bisa ngomong dengan orang selama 3 hari. Orang saya ngomong telung dina. Tapi kalau berdoa bisa, tapi kalau ngomong sama orang tidak bisa. Oh berarti bojone kowe semeteng kayak. Jadi tandanya itu. Hanya 3 hari Nabi Zakaria tidak bisa ngomong dengan orang, bisanya cuma berdoa, bertasbih. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istimewanya kisah ini ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sosok sifat Nabi Yahya yang di dalam yang agak merinci adalah Qabasir bin Nurul Quran Karim tentang 4 sifat Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Saya kutipkan dari Qabasir bin Nurul Quran Karim. Wa nulahidu fi surati Al-Imran annallaha ta'ala lamma basyara Zakaria Yahya. Kita perhatikan dalam surat Ali Imran ketika Allah itu memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan diberi anak yang namanya Yahya. Wasofahu bi arba'ati awsaf. Allah menerangkan juga sifat-sifat anaknya nanti, anak yang mau lahir itu. Awalan yang pertama qauluhu musaddiqan bi kalimatin minallah. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Artinya Yahya itu anak yang yang nanti membenarkan bi kalimatin minallah. Kalimat dari Allah. Artinya apa?
membenarkan musaddiqan wa mu'minan bi risalati Isa bin Maryam, membenarkan dan beriman kepada kerasulan Nabi Isa bin Maryam. Wasumia Isa kalimatullah, dan Nabi Isa itu disebut, dijuluki dengan kalimatullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kisah ini Nabi Isa belum lahir, ya. Kisah Nabi Isa lebih ajaib lagi. Kan Nabi Isa, percaya kepada Nabi Isa, ini termasuk kemujizatan, ya, kemujizatan. Artinya kisah Nabi Isa yang lahir tanpa bapak itu bikin geger, rame orang, macam-macam menuduh Maryam. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Yahya lah yang menjadi bukti kebenaran Nabi Isa. Nabi Yahya sudah diberitahukan, ya, akan membenarkan dan beriman kepada Nabi Isa. Di kemudian hari saja Nabi Isa itu diagung-agungkan, dipuja-puja, sampai kemudian dipertuhankan. Tapi ketika Nabi Isa itu diutus menjadi nabi dan rasul, zaman pada waktu itu kebanyakan orang memusuhi, yang akhirnya berusaha membunuh. Dalam kisahnya konon, ya, cerita yang dari sebelah sana disalib, ya. Artinya orang-orang pada waktu itu memusuhi dan berusaha membunuh. Tapi kalau versi Islam, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, tidak disalib. Cerita bahwasannya Nabi Isa itu mati disalib, dibunuh, itu menunjukkan bahwa pada masa beliau diutus sebagai nabi dan rasul itu dimusuhi banyak orang. Berat menjadi nabi dan rasul pada waktu itu. Resikonya dimusuhi, bahkan dibunuh. Nah, ini kelebihan Nabi Yahya, diceritakan sebelum lahir bahwa beliaulah orang yang akan membenarkan dan beriman kepada kerasulan Nabi Isa. Jadi yang dimusuhi apa? Nabi Isa itu dimusuhi, Maryam dituduh macam-macam. Tapi kemudian hari dipuja-puja, malah dipertuhankan. Ya, itu manusia itu anehnya kadang-kadang seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua, Nabi Yahya disebut oleh Allah
sebagai sayyidan. Sayyid itu artinya pemimpin, panutan. Artinya apa? Bahwa Nabi Zakaria sudah diberitahu bahwa anaknya nanti yang diberi nama Yahya itu akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang alim, sehingga menjadi panutan banyak orang. Jadi Nabi Yahya itu menjadi panutan banyak orang, menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang terpandang sebagai orang yang baik. Itu pengertiannya Nabi Yahya itu sayyid. Anna Yahya sayakunu aliman taqiyan yasudu qaumahu wa yafuquhum fil ibadati wal makanati was salat. Yahya itu nanti akan menjadi orang yang alim, orang yang bertakwa, yang memimpin kaumnya, yang derajat status sosialnya di atas kaumnya dalam masalah ibadah, kedudukan, dan kebaikan. Itu sosok Nabi Yahya yang kemudian disebut sayyidan. Sifat yang ketiga, wazalis annahu alaihi salam, bahwasanya Nabi Yahya itu hasur terjaga dirinya itu dari syahwat kepada perempuan. Bapak Ibu sekalian, ini keistimewaan Nabi Yahya, yaitu tidak akan kepencut, bahasa saya ya, tidak akan kepencut sama perempuan. Maknanya bukannya beliau itu impoten, bukan. Apalagi kalau ada yang mengatakan nggak punya alat vital. Saya baca di tafsir Qabasin min Nuril Qur'anil Karim ini, jadi jangan percaya kalau ada yang menerangkan beliau itu nggak punya alat vital atau impoten. Hasur itu nggak tergoda oleh perempuan. Artinya beliau terjaga, terhormat, dan suci. Tapi kalau orang biasa, nun sewu, bapak-bapak sekalian, jangankan orang awam, meskipun dia itu ustadz, meskipun dia kiai, orang alim, ulama, hati-hati. Nek wis dicepaki wong ayu, iki iso miring, iso doyong, ya, imane. Ya. Makanya saya sering bilang kepada santriwati, ya, santriwati, hati-hati. Ya. Jangan mentang-mentang yang ngajar itu ustadz sudah punya istri, kamu memandang atau merasa aman dari fitnah. Enggak.
Apa coba dasarnya Ustadz itu ngajar kelas putri? Saya bilang begitu. Dasarnya apa? Ya aman, Ustadz kan sudah punya istri. Siapa bilang aman? Banyak cewek yang tertarik sama om-om kok. Dia nemu batin, seperti kan sugih di Pajero. Ayo, sapa wong wadon sing ora kependut wong lanang? Wis tuwa sugih kok. Sama dengan laki-laki wis duwe bojo wong sugih iso ngempani papat. Ya. Jadi tidak ada istilah aman. Walaupun Ustadz kamu sudah 50 tahun, 60 tahun, tidak ada yang namanya aman dalam hubungan laki dengan perempuan. Yes. Nggak ada namanya aman. Makanya kalau cerita-cerita dulu peradaban Romawi, itu orang-orang yang dipekerjakan untuk menjaga, nah itu dikebiri, dan orang keluarga perempuan atau istri permaisuri, istrinya raja, pengawal-pengawalnya dikebiri, alat vitalnya dipotong. Nah ini ya apa namanya, harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa fitnah hubungan laki-laki dengan perempuan itu bisa terjadi tanpa batas usia. Ya. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kejadian-kejadian apa bahasanya, pelecehan seksual terjadi antara usia yang berbeda jauh. Jadi nggak ada jaminan aman. Pokoknya isih jenenge manusia, isih ana setan, ya dunia kayak gitu dunia. Tapi kalau Nabi Yahya itu dia sudah terjaga, ora bakal kepencul. Selain Nabi Yahya, kula panjenengan ya bos ustadz bok senior kayak apapun, itu tetap weruh wong ayu, kinyis-kinyis, isih nom, tambah sugih maneh. Itu nggak ada yang bilang nggak tertarik. Coba tanya aja kaki nih, ya. Nek orang isin ngono ya. Loh, estu niku, Bro. Ya sanajan kaki-kaki asal orang isin ning masyarakat ya. Duwite kandel nggih. Pajerone 5. Gelem ora kawuan, tak wahi alpat siji. Wong wadon diberi Allah. Bu kepriye juga perempuan juga enggak peduli ya kalau orang itu kaya. Maka jadilah ada kisah Datuk Maringgi Siti Nurbaya dongeng. Ya,
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu kelebihan Nabi Yahya terjaga. Ya, hasur. Kalau urusan hasrat kepada perempuan, beliau sudah hasur, sudah terjaga, terbenteng, aman. Itu kelebihan beliau. Nah, kalau hasur itu ada yang menerangkan atau menafsiri beliau itu nggak punya alat vital atau impoten, maka itu tuduhan, itu batil, ya, karena itu termasuk aib, ya. Beliau sempurna, laki-laki sempurna, tapi hasur, ya, sudah terjaga. Kalau kita Bapak Ibu sekalian tidak ada yang terjaga. Makanya kasus-kasus yang sekarang disorot itu Gus atau kiai yang melecehkan santriwatinya sendiri, itu ya saya menurut masalahnya. Tapi kan dari ribuan pesantren, ribuan kiai, kasusnya si Jiloro, ya jangan juga ya bubar pesantren, jangan begitu. Ya, karena di sekolah umum lebih banyak lagi kasusnya guru dengan siswinya. Toh nggak ada yang menuntut bubarkan SMA, bubarkan SMP, kan enggak. Kemudian terakhir, sifat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Yahya yang akan lahir itu adalah nabi yang minas salihin, nah, orang saleh yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Ya. Orang tua ya seneng lah, Nabi Zakaria otomatis seneng karena apa? Doanya minta anak dikabulkan, diijabahi, ditambah diterangkan bahwa anaknya itu nanti kelak akan menjadi nabi, orang yang alim, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Luar biasa, marah banget. Anaknya urung lahir, anaknya urung gede, wis ngerti kok anaknya bakal jadi wong sing soleh, jadi nabi. Begitulah kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Kita bisa memetik hikmah dari kisah ini Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jenengan kula panjenengan gadah gegayuhan, punya keinginan, cita-cita yang baik, jangan bosan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senajan misale nganti mati ora kabul, berdoanya itu akan dicatat sebagai amal saleh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembahasan tentang hisab. Ketika dari karakter seorang nabi India, bagaimana sebelumnya ayahnya adalah seorang yang soleh, kemudian anaknya pun anak yang soleh. Bukan kita sebagai orang tua, Allah sangat selalu membimbing kita dan menjadikan kita sebagai orang tua yang soleh. Juga memberikan kita keturunan anak-anak laki-laki maupun perempuan.
perempuan yang soleh dan soleh. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu yang kajian pada kesempatan kali kita akhiri dengan bacaan dalam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit cerita, doanya apa? Doanya lebih happy milad dongka Dzurriatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Innaka takdir tapi dengan tadi Oh ya, di dalam Al-Qur'an. Iya.